Hai Virgo, ketemu lagi dengan saya Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Kali ini kita akan general reading lagi buat Virgo. Tergila-gila, ada yang menyebut namamu di dalam doanya. Namun, di sini penting ya saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak ya untuk kamu semua. Atau mungkin sebagian saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil yang positif dan buang negatifnya. Oke? Dan saya juga ingatkan untuk kamu yang nantinya tidak resonate, jangan dipaksakan, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Ini energi banyak orang ya, jadi bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Jadi dengarkan dan rasakan. Saya juga ingatkan untuk kamu yang mau personal reading, boleh cek info kontak di deskripsi box ya. Di sini ada Two of Cup, ada Judgment, ada Knight of Cup, ada The Hierophant, dan ada Eight of Swords. Saya melihat dari tebaran kartu ini sepertinya seseorang yang tergila-gila kepada kamu adalah seseorang yang sepertinya dia merasa kamu mirip dengan seseorang yang pernah ada di masa lalunya, tapi mungkin dia sudah kehilangan. Dia merasa kamu adalah sosok yang selama ini dia cari, sosok yang selama ini dia butuhkan, yang mungkin dia sudah melakukan perjalanan yang cukup panjang dan tidak pernah menemukan sosok yang seperti kamu. Okay. Banyak hal ya, kemiripan, sikap, pribadi, banyak kemiripan antara kamu dengan seseorang yang dulu pernah sangat dia cintai, tapi mungkin dipisahkan oleh maut. Hal itulah yang mungkin saat ini membuat dia tergila-gila kepada kamu dan selalu menyebut nama kamu di dalam doanya. Sebenarnya ini hal yang positif ya. Hal yang positif karena dia mengerti. Dia mengerti bukan berarti dia menginginkan kamu, bukan berarti dia selalu mencintai atau menyimpan rasa terhadap mantannya, tetapi saat ini dia berusaha untuk mendapatkan kamu karena kebaikan, karena ketulusan, karena sesuatu yang beda dari diri kamu. Setidaknya ada persamaan sikap, persamaan pribadi antara kamu dan pasangannya yang mungkin telah pergi, dipisahkan oleh maut. Inilah hal yang membuat dia semakin tergila-gila kepada kamu dan berusaha untuk mendapatkan hati kamu. Meskipun ada keraguan, ada kebimbangan dalam diri kamu, karena mungkin ada kekhawatiran ya. Kamu takut bisa saja dia hanya memanfaatkan kamu. Bisa saja ternyata dia mencari pengganti pasangannya saja, bukan berarti dia mencintai diri kamu seutuhnya. Ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Kamu takut dia mencintai kamu sebagai pasangannya yang dulu, bukan berarti seperti itu.
Dia mencintai kamu dengan diri kamu, dengan apa adanya kamu, dengan yang ada di diri kamu. Dia hanya melihat persamaan kebaikan, pribadi yang baik. Di antara kamu dan pasangannya yang lalu. Ini bisa saja terjadi ya di sebagian Virgo, menemukan seseorang yang mungkin mirip, punya kepribadian yang hampir sama, kebaikan, ketulusan. Ini yang mungkin dia cari dalam perjalanan hidupnya, dan mungkin dia menemukan kamu. Dia selalu menyebut kamu di dalam doanya, karena ingin dipersatukan dengan kamu, ditakdirkan bersama kamu. Dan sepertinya ini ada hal yang positif juga untuk kamu. Ini juga adalah keadilan juga untuk kamu, karena memang kamu juga pernah berada di titik di mana kamu merasa punya hubungan yang tidak lagi saling menghargai. Ini juga keadilan ya sebenarnya untuk kamu. Ini juga adalah jalan untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Ada judgment di sini. Seseorang yang akan lebih menyeimbangkan kamu, yang akan memberi pengaruh yang sangat baik sepertinya untuk kamu. Jadi jangan terlalu berpikiran negatif, jangan terlalu dipenuhi pikiran-pikiran yang belum tentu kebenarannya. Jadi coba untuk lebih berpikir positif, tapi tetap berpikir dengan realistis, dengan rasional, dengan lebih mendengarkan kata hati kamu, lebih waspada, artinya lebih berhati-hati. Karena memang biasanya sesuatu hal yang dimulai dengan kebaikan, biasanya itu juga akan menyentuh hati kamu. Biasanya juga itu akan membuat kamu yakin dan percaya bahwa seseorang ini adalah yang terbaik untuk kamu. Ini juga adalah keadilan yang akan kamu dapatkan setelah mungkin kamu pernah melalui hubungan-hubungan yang tidak lagi membuat kamu bahagia, tidak lagi membuat kamu nyaman. Ada Knight of Cup, dan saya melihat seseorang ini sepertinya akan mampu meluluhkan hati kamu ya, akan mampu mendapatkan hati kamu. Dia juga akan mampu meyakinkan kamu bahwa di sini ada ketulusan, bahwa dia mencintai kamu dengan apa adanya kamu. Bukan berarti kamu harus menggantikan sosok seseorang yang telah pergi dalam kehidupannya, tapi dia mencintai kamu dengan apa yang ada di diri kamu. Dia ingin menata kehidupan ke depan dengan kamu, untuk menjalani masa depan bersama kamu. Dan saya melihat kamu juga akan lebih bisa mengerti ya. Kamu juga akan lebih bisa memahami bahwa sebenarnya ini juga adalah kebaikan. Ini juga adalah ketulusan. Karena memang di sini kamu sudah berusaha untuk lebih ikhlas ya, untuk lebih merelakan tentang apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu. Dan tentunya kamu saat ini berusaha untuk melibatkan Tuhan di setiap apapun keputusan, pilihan dalam kehidupan kamu. Kamu yakin apapun yang saat ini mendekat ke kamu, yang benar-benar kamu yakin ini adalah yang terbaik, artinya ini adalah takdir kamu, takdir yang diberikan Tuhan kepada kamu. Kamu berusaha untuk terus melibatkan Tuhan di setiap pilihan, di setiap doa kamu. Kamu berusaha dituntun ke arah yang lebih baik. Membuka hati terhadap seseorang yang lebih baik. Kamu berusaha untuk berdoa agar dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, karena memang saat ini kamu mengharapkan sesuatu perubahan, mengharapkan sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Dan di sini juga ada Eight of Swords, dan pada akhirnya kamu akan benar-benar terlepas dari belenggu yang mungkin menyakitkan, yang mungkin tidak selama ini kamu tidak bisa menjadi diri kamu sendiri, yang mungkin penuh dengan kepura-puraan, penuh dengan kebohongan, hubungan yang toksik. Tapi di sini seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu akan benar-benar mampu untuk melepaskan kamu dari kesedihan, dari keterpurukan, dari pikiran-pikiran yang negatif, karena dia akan mampu meyakinkan kamu bahwa di sini ada ketulusan, ada kebaikan, ada cinta dan kasih sayang yang murni untuk kamu. Yang pada akhirnya kamu akan terbebas dari perasaan-perasaan negatif.
Karena di sini akan ada saling percaya. Oke? Kita lanjut untuk Virgo. Di sini ada Road Girl, ada Crown Game, ada Skywriting, ada Garden of Venus. Di sini ada Tripter. Dari tebaran kartu orakel ini, saya melihat sepertinya kamu adalah seseorang yang akan mampu untuk melewati apapun kesedihan, apapun kekecewaan yang mungkin pernah kamu alami dulunya. Kamu akan lebih bisa mengerti bahwa hidup terkadang adalah panggung sandiwara ya. Adalah sebuah permainan yang kadang sedih, kadang kecewa, kadang bahagia. Kamu sudah tidak mau larut dalam setiap kesedihan, dalam setiap penderitaan. Kamu berusaha melihat semua itu adalah dinamika dalam kehidupan kamu, adalah proses dalam kehidupan kamu, proses dalam pendewasaan, proses dalam kebijaksanaan dalam diri kamu. Bagaimana caranya kamu untuk bisa bertahan, bagaimana caranya kamu untuk bisa memandang semua permasalahan dari berbagai sisi. Tidak hanya fokus dalam suatu permasalahan itu, tetapi bagaimana caranya kamu untuk bisa keluar dari situasi, keluar dari permasalahan itu. Oke, karena memang itu sudah ditakdirkan, itu sudah dituliskan. Oke, dituliskan dalam takdir kamu. Dan mau tidak mau, harus kamu lewati, harus kamu jalani. Yang pada akhirnya akan ada saatnya, kamu akan mampu untuk menembus semua itu. Menembus batasan-batasan itu. Tentang kesedihan, tentang kekecewaan, tentang keterpurukan. Pada akhirnya kamu mampu untuk naik ke level hidup selanjutnya. Masuk ke episode yang lebih baik di sini. Karena akan ada kebahagiaan, akan ada perasaan bangga terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu mampu melewati semua ini dengan tentunya tidak mudah. Oke? Tidak semudah yang dikatakan. Tapi di sini dengan pemahaman, dengan kegigihan, dengan tekad yang kuat, bahwa kamu akan yakin akan ada seseorang yang akan benar-benar membawa perubahan dalam kehidupan kamu. Dan pada akhirnya bagian itu dari doa-doa kamu akan segera terkabul. Meski butuh waktu yang mungkin tidak sebentar, tapi pada akhirnya kamu akan mampu melewati semua itu. Akan ada kebahagiaan yang akan menjadi kenyataan di sini. Akan ada sesuatu hal yang kamu impikan, kamu harapkan menjadi kenyataan. Tentang sesuatu hal yang akan membuat kamu merasa dicintai, merasa dihargai, dihormati sebagai seorang pasangan. Artinya, kamu akan punya hubungan yang lebih baik, saling menghargai, saling ada, dan saling membutuhkan. Artinya hubungan ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Tentang seseorang yang selalu menyebut nama kamu di dalam doanya, karena memang melihat pribadi kamu, melihat sesuatu hal yang beda yang ada di dalam diri kamu. Oke? Segini dulu readingannya untuk Virgo. Ambil yang positif dan buang yang negatifnya. Semoga ini juga bisa menghibur dan bermanfaat untuk Virgo dimanapun berada. Karena saya juga merasakan sebagian Virgo masih dalam kesedihan, masih dalam kesendirian, masih ada sesuatu hal yang mungkin mengganjal dalam diri kamu, dalam perasaan kamu, tentang jodoh, tentang seseorang yang tidak kunjung datang. Bagi sebagian Virgo mungkin masih ada yang menantikan pasangan, dan semoga sebentar lagi akan ada seseorang yang benar-benar tulus untuk kamu. Oke?
Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis lagi untuk menjalani kehidupan ke depannya. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!